Oke, selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Oke, nggak perlu ada introduction lagi ya. Saya sudah menikah, punya 2 anak. Bercanda. Oke, kita mau langsung aja di dalam pembahasan firman Tuhan kita di pada pagi hari ini ya. Tapi sebelum itu mari saya mau ngajak kita untuk berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur ya Bapak buat pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami bisa ada di tempat ini. Datang di hadirat-Mu ya Tuhan, mendengarkan akan suara-Mu, perkataan-Mu yang hidup ya Tuhan, yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Itu yang kami percaya Tuhan. Sehingga saat kami pulang ya Bapak, kami sungguh membawa pengharapan ya Tuhan, membawa sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kami. Karena kami mau bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, kuat dan tidak tergoncangkan ya Bapak. Tuhan, ini kami mau buka hati kami, buka pikiran kami ya Tuhan. Berbicaralah ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Oke, kita langsung saja ya. Kalau di beberapa minggu belakangan ini kita sedang belajar dari Ibrani ayat pasal yang ke-12 ya, Hebrew 12. Ini menjadi tema di dalam di tahun ini ya. Temanya unshakable. Jadi diambil dari Ibrani 12 ayat 28, firman ini berkata, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Di dalam New International Version it says, "Therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe." Amen. Jadi di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ke-3 mengibaratkan kita sebagai, kalau kita baca dari ayat 1 dan ke-3 di awal dari pasal ini, mengibaratkan kehidupan kita sebagai pribadi yang ada di dalam suatu pertandingan. Nah, di awal pasal ini juga menunjukkan bagi kita jalan bagaimana kita menyelesaikan pertandingan itu sendiri dengan cara bagaimana mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Nah, kita bisa baca di awal ya, kita bisa belajar kembali di rumah. Oke, dalam Ibrani 12 ayat 2 di dalam translation bahasa Indonesia yang sederhana berkata, "Dalam pertandingan ini hendaklah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita, yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib karena Dia terus memandang ke depan kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang Dia duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping takhta Allah. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down in the right hand of the throne of God." Nah, kalau di hari Sabtu kemarin ya, saya berkesempatan mengikuti ada interview ya bersama pastor juga ada. Dan beberapa dari kita menginterview seorang atlet maraton ya, namanya Matias Ibo ya. Matias Ibo, dia atlet Indonesia kan ya. Jadi dia atlet maraton yang profesional, jadi bukan atlet yang atlet-atletan gitu. Tapi dia atlet yang sudah mengikuti kalau kurang lebih 26 maraton kalau nggak salah ya. Jadi luar biasa, dia udah kemana-mana, ke negara lain, ke kota yang lain. Jadi ada banyak pengalaman yang dicerita. Nah, dia menjelaskan pengalaman selama 26 kali mengikuti lomba maraton dan bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk mengikuti lomba maraton tersebut. Dan apa yang dibagikan sangatlah sebuah pembelajaran yang sangat baik, dan saya percaya di dalam pertandingan maraton itu sangat berhubungan dengan pertandingan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita lihat maraton kan cuma olahraga, kalau bilang olahraga yang dibilangnya yang murah ya, kita cuma lari doang.
cuma modal sepatu kali sama udah tenaga dan lari gitu. Tetapi setelah mengikuti interview bersama dengan dia menjelaskan yang mana itu bukan sekedar lari doang, tetapi maraton itu sangat membutuhkan persiapan yang sangat matang. Bahkan dia bilang kalau pertama kali orang yang mau join maraton aja tuh dia harus mempersiapkan paling kurang itu 8 bulan. Wow, itu cuma buat lari doang tetapi masih 8 bulan. Oke, nah ini yang saya bisa kutip dari apa yang saya dapatkan dari interview yang kemarin ya. Singkat aja yang saya dapatkan bilang. Marathon is very simple but is very technical. Jadi maraton itu sangat simple tetapi sangat technical karena persiapannya sangat begitu lama. Apalagi yang baru mau join. Maksudnya apa yang dari sangat technical itu karena ada banyak persiapan, latihan dan ada juga yang namanya nutrisi yang perlu dijaga, yang perlu diperhatikan. Kita nggak sembarangan makan juga. Yang untuk kita terus lakukan hari demi hari sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan bukan mengikuti lomba. Ada yang bilang kan maraton ada yang leisure, jadi nggak cuma lari bukan untuk menang tapi buat kayak ikut-ikutan lah senang-senang. Tetapi kita menurut dia tuh maraton ini kalau mau walaupun oleh cuman leisure, cuman buat senang-senang gitu, itu tetap juga ada requirement yang tetap terus mereka harus capai gitu. Jadi bukan sekedar ikut dan udah ikut Boston Marathon contohnya, itu enggak segampang itu, tetapi harus ada requirement yang tetap terus mereka mesti capai. Jadi makanya tetap terus ada latihan. Nah, dan dia ini sudah mengikuti, dia bukan ikut hanya untuk kesenangan tetapi dia ikut memang untuk mencapai garis finish dan kalau bisa menang gitu. Jadi dia udah beberapa medali juga di dalam perlombaan maraton ini. Dan fungsi dari setiap persiapan selama 8 bulan itu bukan hanya sekedar untuk juga mencapai garis finish tetapi bisa finish dengan strong dan finish dengan tidak mengalami cedera di dalam badannya ya, di dalam kakinya terutama. Jadi kalau kita pikir lari ya enggak susah lah lari, tetapi di mana kemarin dijelaskan itu tuh kalau kita lari beda dengan kita jalan gitu. Semakin kita lari gitu berat badan kita yang menumpuk pada kaki kita itu lebih bisa berapa kali lipat. Dia bilang kalau contohnya satu orang 100 kilo atau 100 pound lah kira-kira. Nah dia kalau jalan cepat sama jogging sama lari itu bisa beberapa kali lipat dari berat badannya. Karena benturan dia ke tanah, kaki kita itu lebih berat. Jadi kalau nggak salah 100, kalau kita jalan cuma 100 kilo satu kaki, kalau kita dibilang kalau nggak salah kali 4 ya. Kalau jogging dia mesti kali 4 dari 100 kilo, jadi beban kita dikali 100, jadi 400 kilo kita jogging. Kalau kita lari gitu dikali 4 lagi kalau nggak salah. Jadi dikali 8 ya. Jadi lebih berat, jadi pentingnya makanya kita untuk mempersiapkan. Jadi nggak sembarangan lari ya. Oke, nah begitu juga dengan kehidupan kita, perkataan kita bukan hanya untuk menyelesaikan kehidupan kita. Kita bukan hanya untuk hidup, bekerja, contohnya hidup, bangun, bekerja, pulang, udah gitu. Mencapai apa yang kita pengen, dapat duit, dapat paycheck, beli sesuatu dan sudah. Tetapi Tuhan berkehendak untuk kita menyelesaikan pertandingan dan menerima mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran? Nah, mahkota kebenaran itu adalah kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Karena apa yang kita lakukan, kita bukan hanya untuk sekedar hidup, tetapi ada tujuan yang daripada Tuhan. Kita berjalan di kehidupan ini bukan hanya untuk hidup dan mendapatkan apa yang kita cari. Seberapa banyak daripada kita apa yang sudah kita dapat, kita tetap aja bosan ya. Udah berapa banyak hal yang kita dapati tapi kurang. Ada hal yang nggak bisa diisi dengan keuangan, atau ada hal yang nggak bisa diisi dengan barang. Nggak ada hal yang bisa diisi dengan material. Tetapi kekekalan itu bersama dengan Bapa di sorga. Dan bukan hanya untuk kekekalan, tetapi ada hal yang lebih lagi daripada itu yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Amin. Oke, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, "Ku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Nah, jadi ini di dalam 2 Timotius ini berkata yang mana
em, eh, Paulus telah mengakhiri pertandingannya, dan tujuannya gitu adalah yang dia tujukan adalah sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi apa yang kita tujukan adalah untuk mahkota kebenaran yang daripada Tuhan. Di dalam bahasa Inggris berkata, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge will award me, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Jadi kalau kita baca dari ayat ini, apa yang kita harapkan dari dalam kehidupan kita? Apa kita mengharapkan sesuatu kekekalan bersama Bapa dengan di sorga, mendapatkan mahkota kehidupan, atau hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau capai, yang pada akhirnya kita tidak akan bawa di dalam kekekalan. Ya, jadi kita apa yang kita dapat di dalam dunia ini kita tidak akan bawa. Tetapi dari firman ini berkata biar kita mengharapkan suatu kekekalan, mengharapkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang akan membawa kita kepada kekekalan bersama Dia di sorga. Amin. Nah, saya yakin di sini kita semua juga ingin menyelesaikan pertandingan di dalam kehidupan dengan baik dan mencapai garis finish ya. Dan kita sangat ingin melihat hidup kita sama seperti pribadi yang kita lihat di sosial media mungkin. Ada banyak yang berapa banyak dari kita suka scroll, ngelihat tokoh-tokoh atau artis atau orang-orang penting atau orang-orang yang berpengaruh dalam sosial media ya. Banyak, semua kita mungkin ada juga yang kita favorit kali ya. Jadi kita ikutin sosial media mereka. Bahkan kalau suka ada tips-tips yang daripada mereka, kita suka kadang, oh benar juga kali ya, benar bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, kita kadang mengikuti kehidupan mereka di dalam sosial media. Karena kita bisa lihat mungkin, wah kehidupan mereka baik, keluarganya baik ya. Dan juga diurapi dan diberkati Tuhan kehidupannya. Tetapi berapa banyak yang kita tidak tahu kehidupan mereka yang sebenarnya, maksudnya kedisiplinan mereka untuk bisa mencapai hal itu contohnya, kita nggak pernah tahu gitu. Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa bagi mungkin di sosial media kita bisa lihat, wow orang ini luar biasa ya diberkati Tuhan. Tetapi di belakang daripada itu apa yang untuk mereka posting di dalam sosial media itu hanya sepintas, hanya hal yang saat itu aja, tetapi di belakangnya itu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lewati, apa yang mereka alami kita nggak pernah tahu. Amin. Oke, tetapi kita sebagai orang percaya, kita mau hidup meneladani akan kehidupan daripada Yesus Kristus. Ya, jadi dan apa yang sudah dia lakukan di dalam pengorbanannya, di dalam dia mencapai garis finish sehingga dia bahkan mati di kayu salib, itu kita bisa lihat bagaimana penderitaan dan hal yang sangat sulit untuk dia lewati. Mungkin kita bergumul di dalam mungkin dosa atau let's say dosa. Kita belum sampai seperti Tuhan Yesus, sampai mencucurkan darah gitu dan bahkan mati gitu. Kita mungkin berdosa dan aduh Tuhan, paling kita berdoa. Dan puji Tuhan ya, Tuhan dengan kemurahan hati dia mengampuni saat kita bertobat ya. Tetapi kita belum sampai mengalami apa yang Tuhan Yesus alami dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita bisa teladani dalam kehidupan Tuhan Yesus? Kedisiplinan dia, ketaatan dia, menjalani bahwa walaupun sulit, walaupun berat, walaupun sakit, dia tetap setia, bahkan dia mencapai garis finish. Sehingga kita bisa ada tempat ini, kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita bisa diselamatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Jadi itu awalan saya di pagi hari ini ya. Oke, nah dan tema saya yang mau saya bagikan pagi hari ini berhubungan tetap dengan unshakable. Dan tema saya yang saya ambil adalah The Unshakable Life. Amin. Dari tema saya di pagi di Unshakable Life. Jadi kehidupan yang tak tergoncangkan. Nah, saya ambil tetap dari Ibrani ayat 12 sampai 20 pasal 12 ayat 28 berkata,
Jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, itu menjadi ayat saya pada pagi hari ini. Nah, jadi bagaimana untuk cara kita memiliki hidup yang tak tergoyahkan atau tak tergoncangkan? Bagaimana sih caranya untuk bisa hidup gak gampang digoncangkan oleh keadaan? Ada dua hal yang saya mau bagiin pagi hari ini. Pertama, mendisiplinkan hidup kita. Disiplin our lives. Dari 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, jangan libatkan dirimu dalam ajaran yang berdasarkan legenda rakyat. Ajaran semacam itu sudah pasti hanya berdasarkan pikiran duniawi dan penuh kebodohan. Nah, perhatikan di ayat yang saya garis bawain ini. Hendaklah kamu terus melatih diri secara rohani agar semakin berkenan kepada Allah. Rather, train yourself to be godly. Tuhan berkata. Dan di dalam ayat 8, ayat ini berkata, dibandingkan latihan jasmani yang terbatas gunanya, manfaat latihan rohani tidaklah terbatas. Karena hal itu membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Latihan rohani adalah dengan menjalankan hidup yang semakin berkenan di mata Allah. Amin. Jadi apa yang harus kita belajar untuk latih? Latihan disiplin rohani kita. Kita bisa latihan jasmani kita, yes. Tetapi kalau di dalam kita tidak pernah kita latih, saat sakit datang, saat tantangan datang, jasmani kita tidak bisa menanggung. Hanya pengharapan rohani yang kuat, hati yang beriman di dalam Tuhan semakin kokoh, walaupun kesulitan yang datang, walaupun sakit bahkan, tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada banyak kesaksian kita bisa lihat, contoh cerita orang di mana bahkan uang tidak bisa membayar, bahkan menyembuhkan akan sakit penyakit yang parah bahkan. Dan pada akhirnya ya kadang orang bisa putus asa dan bahkan ada banyak artis bahkan yang mengambil kehidupannya sendiri tanpa menyelesaikan pertandingannya. Dia memutuskan untuk ya udah, saya nggak kuat lagi. Nah, tetapi makanya firman ini berkata, latih rohani kalian, latih rohani kita. Karena itu sangat penting, bukan hanya untuk sekarang, tetapi firman berkata akan kehidupan yang akan mendatang. Jadi bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk kehidupan keturunan kita, keturunan di masa depan kita. Nah, kita harus latih dari sekarang. Amin. Oke. Jadi pertanyaan ini biar kita bisa jawab buat kita masing-masingnya. Seberapa serius kita mementingkan kerohanian kita? Seberapa serius kita pentingkan kerohanian kita? Karena kehidupan kerohanian kita sangat menentukan kemaksimalan kehidupan kita di dalam dunia ini. Coba kita renungkan perkataan ini ya. Coba kita tanya diri sendiri. Seberapa sehat rohani kita, seberapa kuat kerohanian kita saat ini. Dengan melihat tantangan, saya percaya di dalam kehidupan kita saat ini ada mengalami tantangan, ada mengalami pergumulan, ada mengalami hal yang tetap kita terus doakan. Dan kalau melihat keadaan, melihat mungkin jawaban doa yang mungkin belum dapat kita dapatkan, kadang bisa membuat kita tuh putus asa, bahkan bisa Tuhan bertanya, kenapa Tuhan ada enggak sih? Tetapi apa yang bisa membuat kita tetap kuat, tetap teguh di dalam keadaan yang masa-masa ini yang kadang mungkin kita percaya Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk melatih kita. Untuk melatih iman kita, untuk kedewasaan kita, untuk masa depan kita. Amin. Nah, jadi kita perlu kembali kepada kebiasaan melatih kerohanian kita melalui apa? Hal yang simpel, mungkin kita sering mendengar ya, minggu demi minggu. Apa hal yang simpel itu? Doa, membaca, merenungkan firman Tuhan, beribadah. Ini mungkin hal yang simpel sering kita dengar, tapi ya kadang aduh Tuhan, kita kadang memperlakukan Tuhan sebagai teman ya. Memang dibilang di lagu bilang ya I'm a friend of God. Tetapi Tuhan itu Tuhan. Kalau enggak ada dia kita enggak bakalan ada saat ini. Kalau enggak dengan kasih karunia Tuhan, kita enggak bakalan ada. Coba lihat, kalau kita bisa bernafas pada pagi hari ini ya, kita bisa bangun pagi, memberikan kesehatan. Apakah itu bukan suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan? Amin.
Jadi kita lihat kembali kehidupan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, doa kita, perenungan kita, ibadah kita. Kita harus perhatikan itu. Itu hal yang simpel tetapi sangatlah penting. Mungkin itu adalah hal yang buat kita ngerasa hal yang biasa. Kadang merasa bosan bahkan, aduh capek ya ke gereja, dingin di luar. Ada online kok, lihat online aja nggak apa-apa ya. Tetapi kita percaya saat kita berkumpul bersama, saat kita ada together bersama di sini, ada kekuatan yang bisa kita dapatkan karena ada hari-hari Tuhan. Kita saling menguatkan, kita saling berbagi, kita saling memberikan kesaksian. Jadi ini tempatnya di mana kita membangun satu sama lain. Maka kita perlu satu sama lain. Amin. Jadi itu yang harus kita bangun. Doa kita, kehidupan perenungan firman Tuhan kita dan bahkan ibadah kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang setiap kali kita menerima ajaran pengalaman itu tidak menyenangkan dan malah menyakitkan. Namun didikan Tuhan itu akan membuahkan hasil yang manis, yaitu kita hidup lebih benar dan merasa tenang di hadapan Allah. No discipline seems pleasant at that time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Kalau saat ini kita mengalami tantangan, ada keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, jangan menyerah di dalam hal-hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin hal itu Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita semakin rely on God, semakin bersandar kepada Tuhan. Mungkin kita bisa lihat, aduh Tuhan, udah terlalu sibuk ya, bekerja, mencari kebutuhan untuk keluarga. Kadang kita lupa bahkan untuk hubungan dengan Tuhan. Dan sehingga saat kita mengalami benturan dalam kehidupan kita, mengalami tembok yang gak bisa kita lewatin, kita akhirnya baru kita datang ke Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Kita datang saat kita butuh. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kalaupun Tuhan izinkan hal yang terjadi, percaya kalau Tuhan memiliki rencana yang terbaik buat kita. Tuhan mempunyai, dibilang di sini, saat kita melewati bersama dengan Tuhan, ya kita akan mendapatkan kehidupan yang semakin benar dan merasa tenang di hadapan Allah. Jadi saat kita mengalami tantangan di berikutnya, atau mungkin orang lain mengalami pergumulan yang sama, kita bisa kesaksian bagi mereka, berikan kesaksian. Oke, ini yang saya alami. Itu bisa membuat mereka semakin, ada pengharapan ya. Di dalam Tuhan kita bisa lewatin walaupun berat. Ada berapa banyak di sini saya percaya mengalami kesaksian semacam itu. Jangan lupa akan kesaksian bersama dengan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat iman kita semakin akan bertumbuh, semakin kuat. Sehingga saat ada keadaan yang semakin berat terjadi, karena kita semakin dewasa, kehidupan kita gak akan mengalami tantangan yang biasa-biasa aja seperti anak masih SMP ya. Yang kalau pengalaman yang paling berat, pergumulan paling berat kalau mau ujian mungkin, mesti belajar. Enggak, kita apalagi udah menikah udah beda lagi pergumulannya. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin Tuhan kita bawa lebih tinggi, ada ujian yang Tuhan mau kita lewatin. Tetapi itu untuk kebaikan kita. Amin. Dan juga sekali lagi nanti akan kita belajar, bukan hanya untuk kita tetapi untuk keturunan yang berikutnya. Amin. Oke. Saya teringat juga dari interview yang kemarin, dia berkata kadang latihan yang berulang-ulang atau repetition rasanya malas untuk dilakukan, membosankan. Tetapi hal yang membosankan itu, carousel yang kita datang setiap hari Jumat, doa setiap hari Rabu, ibadah setiap hari Minggu. Kadang kita ngerasa bosannya, tetapi itu hal kalau kita sadar, kita renungan kembali, itu yang akan melatih akan ketahanan kita, akan endurance kita. Orang kalau kemarin dia cerita yang mana dia paling malas kalau sudah di treadmill. Dia ada waktunya untuk train di treadmill, berjam-jam di treadmill. Itu tuh treadmill, siapa yang saya tahu Om Raymond kalau habis makan suka treadmill ya. Itu cuma setengah jam ya Om ya.
setengah jam. Coba Om 2 jam di treadmill. Kita bisa nggak 2 jam di treadmill? Oke lah, sekarang bisa ada TV, bisa ada apa. Kemarin posisi bilang, oh saya kadang nonton Netflix, nonton apa gitu ya. Kadang cari sesuatu hal yang bisa kita tetap jalan sesuai dengan goal kita. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tetapi itu kalau nggak ada contohnya itu bisa bosen. Jadi hari-hari kita, kebiasaan kita dengan Tuhan, doa kita kadang aduh rasanya doa yang sama atau kok nggak ada perubahan dalam kehidupan, rasanya kok nggak ada hal yang berubah. Tetapi jangan berhenti dengan hal yang simple bahkan, hal yang rutinitas, hal yang repetition gitu. Jangan kita berhenti, lakukan terus, percaya. Itu akan membuat kerohanian kita, endurance kita semakin kuat. Amin. Oke. Jadi kita semua mengalami hal yang repetisi, mungkin bukan hanya semua sekedar juga kerohanian kita ya. Siapa di sini kebanyakan kita udah punya berkeluarga ya, mempunyai anak. Seberapa sering kita kasih tahu anak kita hal yang sama berhari-hari, berulang-ulang. Mungkin mereka dengar kita, waduh main ngomong lagi yang sama. Kadang mereka udah ikutin, belum kita ngomong mereka udah ngomong. Mereka udah tahu kita bakal ngomong apa. Tetapi coba kita perhatikan, apa yang kita ajarin ke mereka, apa yang kita suka bilang. Nanti ini buat ke depan, buat kamu nih, buat masa depan kamu. Sering kita bilang kayak gitu kan, apa yang Mami Daddy bilang kasih tahu ini bukan untuk saat ini, tetapi untuk masa depan kamu, nanti ke depan. Nanti kalau nggak diajarin, siapa yang mau ngajarin? Contohnya kayak begitu kan. Jadi hal yang repetisi itu penting. Ya, kalau enggak akan membentuk endurance mereka gitu. Amin. Jadi saya mau bagikan juga di dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai 13 firman berkata, karena itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan jangan biarkan lututmu gemetar, sebab kita dipanggil untuk berlari di dalam pertandingan ini. Hendaklah kakimu tetap berlari lurus ke depan, jangan berbelok ke kiri atau ke kanan, supaya kalau orang yang lemah atau pincang mengikuti teladan kita, mereka tidak terkilir karena tersandung, tetapi semakin disembuhkan dan dikuatkan. Therefore strengthen your feeble arms and weak knees. Make level path for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Apa yang firman ini katakan? Dibilangnya di ayat ke-13, hendaklah kakimu tetap berlari lurus. Jangan berbelok ke kiri dan ke kanan, supaya kalau orang lemah atau pincang mengikuti teladan kita, kalau anak-anak kita mengikuti teladan kita, kalau orang yang di luar yang tidak mengenal Tuhan mengikuti teladan kita, firman ini berkata, mereka tidak akan terkilir, bahkan tersandung, tetapi semakin disembuhkan dan dikuatkan. Jadi kehidupan kita, saya ingat beberapa bulan yang lalu, bagikan kehidupan kita, apa yang kita lakukan lebih berbicara lebih besar daripada apa perkataan kita kadang. Jadi anak-anak kita khususnya mereka lebih melihat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita perkatakan. Tapi ini firman ini berkata, pertandingan kita itu menjadi contoh buat orang lain untuk dilihat. Kehidupan kita adalah kesaksian bagi orang lain untuk mereka lihat. Seberapa serius kita di dalam Tuhan, begitu juga anak kita akan melihat kehidupan kita dan mereka akan mengikuti kehidupan kita untuk serius kepada Tuhan. Seberapa teguh kita menjalani pergumulan, mereka bisa melihat, aduh mami udah marah-marah, dia udah marah-marah. Kadang kalau saya suka ngobrol sama Gandewa, kadang dia suka nanya, kalau saya lagi contohnya, saya sama istri lagi berantem contohnya lagi itu. Karena dia diam, tapi dia nunggu dulu, dia pintar, dia nunggu dulu. Tiba-tiba dia nanya, Mami Dedi berantem? Kenapa gitu, dia suka tanya kadang. Aduh, kadang mau kasih tahu bingung, tetapi yang mau tamu mesti kasih tahu kenapa. Buat saya pribadi. Karena dari situ mereka bisa ngelihat, oh, kalaupun saya yang salah saya kasih tahu. Saya minta maaf, jadi saya kasih tahu ke dia. Dan di situ dia bisa belajar gitu, oh, mungkin dia nggak apply saat itu kali ya, tetapi saya percaya hal yang kita alami dalam kehidupan kita akan berulang. Sebagai suami istri kita akan tetap ngalamin
ya struggle, ya mungkin berontrokan, tetapi kalau kita jalanin dengan benar, kalau kita tetap teguh dan setia walaupun ada pergumulan, anak-anak kita bisa melihat dan mereka akan mengikuti. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke? Bahkan orang di luar, saat kita bekerja di luar, ya orang rutin, ya maksudnya hal yang simpel, kadang kita pikir, biasa kok, ya lewat-lewat dikit atau apa atau pansos. Pokoknya hal yang aku nggak usah cerita, kita kebanyakan kerja ya di sini di pabrik apalagi. Ada banyak hal yang kecil yang simpel yang rasanya kok biasa, tetapi orang itu bisa ngelihat saat orang katanya orang Kristen, orang percaya Tuhan, tetapi kok hal yang simpel itu tuh masih dilakukan, contohnya hal yang nggak benar kok masih dilakukan. Tetapi kalau di dalam kehidupan gereja ya orang lihat wow sangat baik dan jadi contoh yang baik. Tetapi saat kita di luar, aduh beda. Tetapi jadi itu yang mau saya bilang tadi, kehidupan kita bukan hanya untuk kita, tetapi buat masa depan, buat keturunan kita, buat anak, bahkan orang yang di luar yang kita ketemui. Bahkan keluarga kita bahkan. Ada berapa banyak dari kita di sini punya keluarga kakak beradik yang hubungannya nggak benar atau hubungannya rusak, hubungannya lagi nggak baik lah contohnya. Pasti kita ngalamin, saya percaya kita semua ngalamin. Ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita harus solusi apa atau resolusi apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi kesaksian buat mereka melalui kehidupan kita. Oh kok katanya, contohnya kita yang salah tuh nggak mau mengaku contohnya, nggak mau minta maaf contohnya. Itu bahkan keluarga sendiri. Itu bakalan sulit untuk dia wah ngapain ke gereja, atau bahkan mungkin dia bisa lebih mau seakan-akan mau nunjukin kayak gini nih yang lebih benar contohnya. Dia bisa macam-macam hal bisa orang lain itu lakukan untuk menunjukkan yang mana tuh ya dia bisa lebih benar. Jadi kerenan kita harus jaga. Hal yang simple harus kita tetap terus latih. Kita lakukan karena kehidupan kita diperhatikan oleh orang lain. Amin. Oke. Nah, dan poin yang kedua ini adalah live an honorable life. Ibrani 12 ayat 14 sampai 17 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan jagalah kesucian hatimu, kesucian hidupmu. Karena orang yang tidak berusaha hidup suci tidak mungkin akan bertemu Tuhan. Waspadalah supaya jangan seorang pun di antara kalian meninggalkan kebaikan hati Allah. Karena orang semacam itu akan menjadi seperti tanaman beracun yang bisa menularkan kenajisannya kepada anggota jemaat yang lain. Berjaga-jagalah supaya tidak ada di antara kalian yang hidupnya cabul dan tidak menghormati Allah seperti Esau. Sebenarnya sebagai anak yang pertama, dialah yang berhak menjadi pewaris ketika ayahnya meninggal. Tetapi Esau menjual haknya itu hanya demi sepiring makanan. Ingatlah yang terjadi kemudian ketika dia berubah pikiran dan ingin menerima berkat dari ayahnya sebagai anak pertama. Ayahnya menolak memberikan berkat itu kepadanya. Walaupun berderai air mata, dia tidak bisa mengubah akibat perbuatannya. Jadi make no effort to live peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Amin. Di dalam Mazmur ayat 20, pasal 20 ayat 7 berkata, the good people who live honest life will be a blessing to their children. Jadi orang yang baik, yang memiliki kehidupan yang jujur, kehidupan yang honest, akan menjadi berkat bagi anak-anak mereka. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi buah-buah daripada kehidupan kita bukan hanya untuk dirasakan oleh kita, tetapi akan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, terlebih yang terdekat, khususnya
keluarga kita, dalam anak-anak kita. Jadi kita lihat kembali bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini. Apakah kita menjadi contoh yang baik? Kehidupan kita bisa menjadi contoh yang baik saat kita taat, saat kita disiplinkan kehidupan kita. Dan saat kita disiplin, saya percaya kita akan menjadi orang yang dilihat, menjadi contoh yang baik, menjadi orang yang honorable, menjadi orang yang kalau dibilang sini ya bersih kelakuannya, orang yang jadi berkat buat orang lain secara hal yang simpel ya. Karena kita mau jadi berkat. Jadi biar di pagi hari ini itu yang mau saya bagikan, disiplinkan kehidupan kita. Dan saat kita disiplin, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa yang kita lakukan akan menjadi membawa dampak bagi kehidupan mereka, khususnya buat anak-anak kita. Amin. Oke, amin. Itu yang mau saya bagikan pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur ya Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami percaya ini hal yang mungkin sering kami dengar ya Tuhan. Tetapi kami tahu ya Tuhan, kalau ini Kau taruh dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biar ini yang kami tetap terus lakukan dalam kehidupan kami. Kami tetap terus perjuangkan ya Tuhan. Kami latih kehidupan kami ya Tuhan untuk hidup, mendisiplinkan kehidupan rohani kami ya Bapa, agar sungguh kami bisa menjadi alat-Mu ya Tuhan, agar sungguh kami bisa mendapat mahkota ya Tuhan akan kehidupan bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan sungguh kehidupan kami ya Tuhan, sungguh menjadi legacy ya Bapa buat orang lain, buat keturunan kami, buat siapapun ya Tuhan yang Kau bawa dalam kehidupan kami, untuk kami bawa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami terima ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hadirat-Mu di pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.